Shalom, kami dari PKP GPIB Jemaat Karisma ingin berbagi inspirasi bagaimana menjadi kiat-kiat menjadi penulis pemula. Perkenalkan, nama saya Ibu Rusmeta Tibe sebagai pengurus PKP dan narasumber kita hari ini ada Ibu Margariet Tangkudung Sibarani. Halo Kak Meta, sukacita bisa ketemu. Sebagai seorang ibu rumah tangga, namun bisa menghasilkan sebuah karya menjadi seorang penulis. Bisakah membagi cerita kepada kami bagaimana itu bisa dilakukan dan kapan bisa menulis dan buku apa yang sudah diterbitkan? Jadi kebetulan saat itu ada tetangga saya bernama Mbak Sinda yang mengajak saya ikut komunitas yang bernama The Writers. The Writers adalah sebuah pelatihan menulis yang di dalamnya ada guru yang bernama Om Budiman Hakim dan Kang Asep Herna. Di sana mereka membagikan bagaimana cara menulis, dan di sana juga diberitahu bahwa untuk menjadi seorang penulis tidak harus berprofesi menjadi penulis. Bisa ibu rumah tangga, bisa ibu yang bekerja, bisa anak muda, perempuan, laki-laki, semua bisa menulis. Dan di sana saya menemukan teman-teman yang punya visi yang sama, sehingga lahirlah sekitar 7 buku antologi bersama-sama. Yang ini adalah catatan sendal jepit yang berupa cerita fiksi dan non-fiksi, dibukukan bersama teman-teman komunitas The Writers. Lalu ini adalah buku pindahan 10 perempuan. Ini adalah perempuan-perempuan yang punya tema kita pindahan. Pindahan ini bisa pindah rumah, pindah kota, ada yang pindah dari lajang lalu menikah, lalu ada juga dari bukan vegetarian, tetapi akhirnya dia memilih menjadi vegetarian. Jadi banyak pindahan itu punya banyak makna, dan saya menemukan teman-teman untuk kolaborasi menulis berbagai buku di sana. Luar biasa. Kayaknya saya harus menulis kalau begini. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Meta. Manfaat menulis itu apa sih? Dan modalnya apa aja yang dibutuhkan? Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk modal menulis, saya rasa kita semua punya dan sangat banyak. Karena kita melalui banyak sekali peristiwa, susah, senang, dalam mungkin pekerjaan kita, atau bersama keluarga, bersama teman, sehingga modalnya hanya mengingat berbagai peristiwa yang terjadi di kehidupan kita. Lalu kembali saya merujuk ke mentor saya, Om Budiman Hakim. Dia pernah menulis buku Menulis Tanpa Ide. Dia menyebutkan banyak sekali manfaat daripada menulis. Saya akan bagi di sini ada 5, yaitu mengabadikan pengalaman hidup kita. Jadi jika kita nanti berkeluarga, kita punya anak dan cucu, misalnya cucu itu bisa melihat, oh nenek saya, oma saya dulu seorang penyanyi, atau kakek saya adalah seorang pelaut. Alangkah baiknya jika harta yang kita turunkan ke anak bukan hanya berupa uang, tapi bisa juga memori yang manis, pengalaman, dan jika kita menuliskannya itu akan abadi. Jauh, bahkan jika kita sudah tidak ada, generasi di bawah kita bisa membaca itu pengalaman. Lalu juga meninggalkan legacy ya. Jadi kita lihat bahwa setiap orang punya jasa-jasa dalam kehidupannya. Ada hal-hal baik yang bisa menjadi inspirasi buat keturunannya, keluarga, bahkan buat teman-temannya. Lalu yang ketiga adalah membuang sampah emosi. Jadi dalam kehidupan kita kadang kita bertemu masalah, konflik bersama keluarga mungkin, bersama teman, lalu kita menjadi kecewa, menjadi sedih. Nah, ketika kita melampiaskan dalam bentuk tulisan itu ada healing tersendiri. Bahkan yang saya pernah lihat juga banyak psikolog yang mulai ayo kita membuat jurnal. Jurnal itu adalah menceritakan trauma kehidupan dia atau kesulitan yang dia hadapi atau penyakit, kesedihan. Nah, saat kita menulis, kita bisa mengurangi rasa sakit itu. Gitu. Keren kan? Pasti ada 2 lagi nih manfaat menulis.
menulis itu membuat kita melatih imajinasi. Karena kan jika kita pergi ke suatu tempat, kita akan ingat tempat itu. Tapi kita harus menuangkan dalam bentuk tulisan. Atau kita ingin menulis cerita, wah bagaimana rasanya kalau kita jadi presiden, atau menjadi seorang dokter atau pengacara, kita bisa berandai-andai dalam sebuah cerita. Jadi cerita itu kan ada fiksi, ada non-fiksi. Tinggal dari kita punya passionnya untuk menyalurkannya dalam bentuk tulisan seperti apa. Gitu. Lalu yang terakhir ini, Bu Tibe, ini juga menulis bisa menghindarkan kita dari sakit pikun. Kita tahu kan kalau sudah pensiun biasanya orang-orang itu akan mencoba mencari kegiatan yang positif dan bermanfaat seperti berkebun, melukis atau organisasi. Nah, menulis bisa jadi salah satu pilihan jika kita dari saat sekarang sudah mulai mencicil tulisan, misalnya tentang keluarga, kegiatan, kan alangkah baiknya saat tua kita, kita bisa nih nulis nih. Kita punya pengalaman segudang dan banyak sekali sebenarnya kan, mungkin ribuan peristiwa yang kita alami. Tinggal kita mau mencurahkannya di topik apa, dan semoga itu menjadi manfaat untuk pembacanya. Karena bagaimanapun menulis itu yang pertama untuk kenikmatan diri sendiri. Ketika kita enjoy menulis, kita terbawa, ada hal-hal baik yang kita curahkan. Bonus saat itu nanti akan dibaca orang lain, alangkah baiknya kan kita bisa menebarkan kebaikan kepada orang banyak. Luar biasa, membuang sampah emosi. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Meta, jika ada ini kaum perempuan yang ingin menulis sebagai penulis pemula, kiat-kiat apa sih yang bisa dibagikan untuk berbagi sharing pengalaman kepada kami? Silakan Kak Meta. Baik. Ya, jadi dari pengalaman bergabung bersama komunitas The Writers dan masukan dari teman-teman penulis, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita jangan takut untuk menulis. Tumpahkan saja perasaan itu, pikiran itu di atas kertas. Ya, zaman sekarang bisa di atas kertas kah, di handphone kah, atau di media sosial, dimanapun. Yang penting kita selesaikan dulu pikiran, ide yang ada. Setelah itu, setelah berikutnya baru kita boleh membaca kembali tulisan itu. Oh, ini apakah menyambungkah? Apakah berhubungan? Apakah menginspirasi? Apakah itu memberi motivasi? Nah, jadi bagian kalau di dalam membuat buku ada yang namanya edit. Edit itu akan selalu di bagian terakhir. Dan kita bisa memanggil teman yang editor atau jasa ya untuk edit cerita kita itu. Tetapi yang penting pertama kali adalah jangan takut untuk menumpahkan semuanya itu di dalam bentuk tulisan. Lalu yang kedua adalah pastinya membaca buku. Saat kita membaca buku dari pengarang profesional, kita mendapatkan cara-cara bagaimana menulis dengan efektif, kosakata, pilihan bahasa yang baik, gitu ya. Membaca Kompas juga bisa. Membaca Kompas adalah contoh-contoh di mana banyak sekali kosakata, diksi, pemilihan kata yang efektif di sana. Lalu jika kita punya kesempatan untuk menulis, kita coba latihan satu paragraf dulu dengan kalimat yang berisi paling banyak 8 kata, Bu Tibe. 8 kata cukup karena kadang termasuk saya cenderung panjang menuliskan. Padahal pokok pikirannya nanti jadi nggak fokus. Jadinya kemana-mana gitu. Tapi kalau kita coba batasi dalam satu kalimat itu 8 kata, jadi kita fokus ke pokok pikiran apa yang kita mau sampaikan gitu. Lalu menulis itu adalah proses yang asik dan enjoyable. Jadi sangat-sangat rugi kalau tidak mencoba untuk menulis. Dan profesi ini tidak harus dilakukan oleh seorang penulis. Ibu rumah tangga bisa berbagi banyak hal, mulai dari resep, mendidik anak, atau dia kegiatan di dalam PKP gitu. Banyak hal, tidak harus menjadi penulis. Bahkan dulu ada dokter Margate, dia menulis buku novel dari pengalaman pekerjaannya dia. Jadi ayo kaum perempuan dimanapun, apapun profesinya, cobalah untuk berlatih menulis. Mulai dari 8 kata dan jangan pernah takut untuk menulis. Kak Meta, pertanyaan terakhir nih. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada kaum perempuan yang ingin jadi penulis pemula? Dan terakhir lagi, apakah buku-buku yang sudah diterbitkan boleh nih kami baca? Silakan Kak Meta. Jadi untuk semua perempuan yang sedang menonton, mari jangan takut untuk menulis.
karena menulis itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Itu memberikan kebahagiaan mulai dari diri kita sendiri, lalu kita tularkan kepada keluarga kita, dan juga pastinya sekitar kita. Dan biarlah itu menebar kebaikan, membuat bangsa kita pun menjadi bangsa yang lebih maju dan cerdas. Untuk para penonton yang ingin sekali membaca buku, saya akan membagikan 7 buku, dan itu akan dikirimkan melalui email requestnya. Boleh ibu-ibu sertakan nama dan alamat, dan nanti buku 7 orang pertama akan dikirim ke alamat ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah wawancara kami hari ini kepada wanita yang menjadi sumber inspirasi kita. Perempuan yang berkarya, walaupun menjadi seorang ibu rumah tangga, namun bisa menghasilkan sebuah karya. 7 buku telah diterbitkan, tidak menutup kemungkinan akan ada karya-karya lainnya. Untuk itu, mari kaum perempuan, mari kita berkarya. Terima kasih.